Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat nikmat Allah yang begitu banyak dilimpahkan kepada Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat kita ini akan menjadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat nanti. Para pemirsa Perti TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fadilah atau keutamaan salat Jumat. Salat Jumat ini adalah salat yang dianjurkan oleh Allah, bahkan menjadi kewajiban bagi kita laki-laki yang sudah balik berakal. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menamakan satu surat yang disebut dengan Suratul Jumu'ah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah atau surat Al-Jumu'ah, yaitu pada ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru atau dipanggil untuk melaksanakan salat di hari Jumat atau salat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazarul bai', dan tinggalkan jual beli, tinggalkan bisnis, tinggalkan pekerjaan kita. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Kaum muslimin, para pemirsa Perti TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Jumat adalah hari yang kita sebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari dalam satu pekan atau satu minggu. Maka Allah memuliakan hari Jumat ini, Nabi memuliakan hari Jumat ini, maka kita sebagai umat Islam harus juga memuliakan hari yang sangat istimewa ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan salat Jumat ini, di mana orang yang melaksanakan salat Jumat kemudian mendengarkan khutbah dengan baik dan diam ketika khatib sedang berkhutbah, maka itu merupakan takfir lizzunub, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a summa atal jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa ziyadatu salasati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha. Kata Nabi
Man tawaddo'a, siapa yang berwudu, tentu dari rumah dia berwudu, fa ahsanal wudu, dia perbaiki, dia sempurnakan wudunya, summa atal jum'ata, kemudian dia pergi untuk salat Jumat, fastama'a wa ansata, setibanya di masjid dia mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah, wa ansata, dan dia diam, serius, konsentrasi mendengarkan khutbah yang disampaikan khatib tadi. Apa yang dia peroleh? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, diampunkanlah dosa-dosanya di antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita menghargai, menghormati dan ikut melaksanakan salat Jumat ini. Bukan hanya itu, Nabi meneruskan wa ziyadatu salasati ayyamin, dan ditambah lagi 3 hari berikutnya. Jadi dosa yang diampunkan Allah itu bukan hanya antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, tapi jumlahnya bisa mencapai 10 hari lamanya. Waman massal hasa, dan siapa yang bermain-main, kalau dalam hadis disebut dengan massal hasa, ini artinya adalah memegang kerikil atau mengusap-ngusap kerikil, karena masjid di masa Nabi belum seperti masjid seperti sekarang, masih berlantaikan tanah, kerikil, dan ada di antara orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah itu mereka memegang-megang kerikil. Maka Nabi katakan, man massal hasa faqad lagha, siapa yang mengusap-ngusap, memegang-megang kerikil ketika khatib sedang berkhutbah, maka Jumatnya menjadi sia-sia, lagha. Kalau kita bawa ke dunia kita sekarang, masjid kita semua sudah berkeramik, sudah bagus, sudah bersih, tak ada lagi yang megang kerikil. Tetapi yang lebih dari itu, yang sekarang dilakukan oleh umat Islam adalah orang ketika khatib sedang berkhutbah, jamaah banyak yang bermain HP, banyak yang bermain WhatsApp, banyak yang bermain Instagram, banyak yang bermain FB, banyak yang bermain video online, banyak yang bermain game online. Nah, ini sama saja artinya dengan apa yang dikatakan Nabi ketika itu. Seseorang bermain, mengusap, bermain kerikil, tapi sekarang lebih dari itu orang bermain dengan alat komunikasinya, dengan medianya. Maka ini artinya sama. Artinya ketika khatib sedang berkhutbah, maka tidak ada lagi jamaah yang memegang HP, yang bermain HP, yang bermain SB, yang bermain video, yang bermain WhatsApp. Ini semua maknanya melalaikan kita dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib ketika dia berkhutbah. Oleh karena itu, kesalahan yang fatal di saat ini, di mana kemajuan sudah begitu hebat, tetapi masih banyak di antara kita yang tidak paham tentang adab dan tata cara salat Jumat. Di antara kesalahan itu, kita bermain dengan gadget, dengan HP, dengan alat komunikasi kita. Maka ini juga membuat kelalaian, dan akhirnya Jumat yang kita lakukan tidak memberikan dampak apa-apa, dan Jumat kita dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita kaum muslimin, ketika kita pergi sholat Jumat, betul-betul kita datang di awal waktu sebelum khatib naik mimbar. Kita datang ke masjid, kemudian salat tahiyatul masjid, kemudian kita berzikir kepada Allah. Dan ketika khatib naik mimbar, maka konsentrasi perhatian kita tertuju kepada apa yang disampaikan oleh khatib di atas mimbar. Maka ketika kita ikut
dan tidak tidur, tidak bermain-main, tidak sibuk dengan hal-hal lain ketika khatib sedang berkhutbah, maka kita mendapatkan keutamaan, yaitu dosa kita antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari sesudahnya, Allah hapuskan dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan hadis ini memberikan pemahaman dan mengingatkan kita betapa keseriusan dan konsentrasi ketika sholat Jumat ini penting kita lakukan. Oleh karenanya, maka Jumat kita menjadi sah, Jumat kita menjadi berpahala, dan dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan kita tentang bagaimana keutamaan dan adab kita melaksanakan sholat Jumat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.